Kekurangan risiko atau keamanan. Kekurangannya rasio biaya dan biaya penjualan yang tinggi dan penyalahgunaan manajemen. Dan yang keempat, IETF. Orang investor akan membeli sejumlah saham saat ini dan berharap memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham dan dividen pada masa yang akan datang sebagai hasil atas investasi yang dilakukan. Nah, pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional yang dibagi dengan jumlah penduduk di suatu negara. Dan yang kedua, suku bunga. Suku bunga juga mempengaruhi iklim investasi. Nilai suku bunga dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk kontrak berjangka merupakan bentuk perjanjian di antara dua pihak atau lebih dalam transaksi jual maupun beli suatu aset atau komoditas dengan nilai, jumlah, dan waktu yang telah disepakati semua pihak. Kedua, kontrak searah. Buat orang tua, terserah mereka mau pakai buat bisnis, kasih ke saudara atau kerabat dan sebagainya. Saya akan memulai untuk membuka usaha seperti toko online, toko kue. Dari portofolio Markowitz menekankan diversifikasi untuk mengurangi risiko. Investor harus membentuk portofolio yang beragam dengan aset yang memiliki korelasi yang rendah untuk mencapai tingkat pengembalian tertentu. Yang memegang jabatan tertinggi di pasar modal. Dan ketiga, perusahaan atau emiten. Pelaku pasar modal yang juga berperan penting yaitu emiten atau perusahaan. Dan yang keempat, industri. Jadi bukan oleh konsumen. Dan yang keempat, barang konsumen primer. Sektor saham ini merupakan sektor yang berisi perusahaan yang menyediakan barang dan jasa yang dijual ke konsumen untuk kebutuhan utama. Support dan tembus resistance dengan harapan harga terus naik. Kedua, jual resistance atau saat muncul dari resistance atau naik berhasil menimbul resistance karena harga terbalik turun. Terhadap ekuitas pada tahun 2022 0,5, rasio lancar pada tahun 2022 2,0, margin laba bersih pada tahun 2022 10%. Langkah keempat yang perlu dilakukan, berapa puluh hingga beberapa ratus rupiah per lembarnya. Yang kedua itu strategi indeks. Strategi indeks yaitu istilah penting yang ada pada buku cetakan, biasanya terletak di bagian akhir, tersusun menurut abjad yang memberikan informasi. Tujuan toleransi, evaluasi kembali toleransi risiko. Apakah Anda masih nyaman dengan tingkat risiko yang Anda hadapi dalam portofolio saham? Jika toleransi risiko Anda berubah, mungkin perlu menyesuaikan alokasi. Dan yang ketiga, Jensen Alpha mengukur tingkat pengembalian portofolio yang dapat diatribusikan kepada manajer portofolio atas kinerja dalam mengelola risiko sistematis. Rumusnya adalah R_P dikurang R_V ditambah beta